gugatan yang dilakukan oleh Pak Iman Raharjo ini juga membuktikan ada yang kepanasan ya, akhirnya membawa masalah ini ke melebar kemana-mana ya, termasuk juga tuduhan dari Adi Darmawan terkait Partai Biru sebagai dalang dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamendes PDTT, Profesor Paiman Raharjo melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya pada tanggal 15 Juli 2025. Dan ini adalah gugatan kepada Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifa, Tri Kurnia Royani, kemudian Egi Sujana, kemudian juga Hermanto. Luar biasa ya, termasuk betul lagi Sujana ya, termasuk beberapa orang lainnya, termasuk kemudian gugatan yang ikut turut tergugat adalah Universitas Gadjah Mada dan juga Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri. Dan ternyata gugatan inilah atas restu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, di mana pada tanggal 19 Juli 2025 di ruangan Pak Jokowi di Surakarta, di Solo, Paiman Raharjo bersama kuasa hukumnya Farhad Abbas menemui dan berbincang selama 1 jam, dan Jokowi memberikan restu Paiman Raharjo untuk melakukan gugatan ke PN Jakpus ya, di mana dalam gugatan ini Paiman menggugat sebesar 750 juta. Oh ya, tambahan tadi yang digugat adalah Bambang Peter Suryadi, ada 7 orang ya. Namun kemudian sidang perdana yang dilakukan kemarin tanggal 29 Juli 2025 hanya tergugat pihak tergugat 3 ya yang hadir, yakni kuasa hukum dari UGM, kemudian juga Hermanto, sedangkan yang lainnya tidak hadir ya, karena satu, alamat yang diberikan Paiman ya yang surat yang diberikan kepada para tergugat adalah ke TPUA, padahal gugatannya adalah gugatan pribadi, bukan gugatan badan hukum ataupun organisasi. Inilah yang kemudian membuat ya akhirnya Paiman Raharjo akan mengubah alamat dari para tergugat ini. Dan para tergugat jadi juga baru tahu bahwa dirinya digugat setelah ada berita di media sosial ya, ada berita secara nasional yang kemudian menyatakan dirinya digugat ya. Ini aneh sekali ya, kok bisa ya, ini menandakan ada yang kurang beres ini ya. Tapi yang jelas masalah polemik ini akan semakin panjang ya, karena terus menerus ya terkait ijazah ini tidak selesai-selesai, karena memang seperti sengaja diperpanjang masalahnya, dan sepertinya ingin membuat polemik ini terus berlanjut, apalagi padahal sangat mudah ya pembuktiannya, yakni bahwa ijazah itu ditunjukkan ke publik ya, atau sudah ada kesempatan dulu ya ketika kasus Bambang Tri dan juga Gus Nur, yang seharusnya pihak jaksa penuntut umum itu membuktikan keaslian ijazah Jokowi di depan majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, tapi Pak Jokowi sendiri tidak punya inisiatif untuk kemudian membawa ijazah tersebut ya, padahal dari rumah Pak Jokowi Pengadilan Negeri Surakarta tidaklah begitu jauh, hanya beberapa kilometer saja ya. Ini kan luar biasa ya, artinya gugatan yang dilakukan oleh Paiman Raharjo ini juga membuktikan ada yang kepanasan ya, akhirnya membawa masalah ini ke melebar kemana-mana ya, termasuk juga tuduhan dari Adi Darmawan terkait Partai Biru sebagai dalang dan lain sebagainya. Ini akan semakin panas ya. Kalau ya, yang jelas polemik ini pada akhirnya juga sepertinya menjadi anti klimaks ya, karena sampai kiamat kurang 2 hari ijazah itu sepertinya tidak akan pernah diperlihatkan kepada publik ya. Dan juga pada akhirnya siapapun ya yang ingin ya membuktikan ya kepalsuan ijazah itu pada akhirnya ya bernasib seperti Gus Nur ataupun Bambang Tri. Kalau kita lihat gejala-gejala untuk menuju ke sana sudah terjadi, di mana kemudian laporan ya dari yang di Polda Metro Jaya itu sudah naik ke tahap penyidikan, yang kemudian juga sudah ya sudah ada pemeriksaan saksi-saksi yang kemudian membuat ya
ini semakin jelas ya bahwa arahnya adalah akan ada penetapan tersangka ya sepertinya. Apalagi kemudian gelar perkara khusus di Barreskrim Polri juga tidak ada hasilnya sama sekali, karena pada ujungnya adalah tetap ya menetapkan apa yang sudah diumumkan Barreskrim Polri pada tanggal 22 Mei 2025 yang lalu ya. Dan terkait Profesor Paiman ini juga cukup mengejutkan ya, karena berdasarkan kemudian investigasi ya YouTuber secara citizen journalism atau bahkan kemudian diangkat ke media mainstream ya, media nasional, itu memang terkait Pasar Pramuka siapapun juga memang sudah mengetahui ya bahwa Pasar Pramuka itu memang terkenal sebagai tempat ya mencetak ya berbagai macam dokumen ya, terutama dokumen ijazah ya, dan itu sudah terkenal ya, sudah menjadi rahasia umum, dan itu terjadi sudah sejak lama ya, terutama di tahun 2000-an ya, tempat itu sangat terkenal, dan memang tempatnya sudah terbakar ya, sudah hilang pada tanggal 2 Desember 2024 ya, sudah hampir berapa 8 bulan yang lalu ya. Dan walaupun tempatnya yang di seberang ya, di sepanjang jalur bukan di Pasar Pramuka ya, memang Pasar Pojok Pramuka itu hanya nama ya, karena diletakkan di Jalan Pramuka. Kalau tempat yang aslinya tempat fotokopian itu, yang tempat percetakan itu sudah sekarang sudah hangus, sudah hancur ya, sudah tidak ada lagi, sudah tertutup pula dengan seng ya, dan itu tempatnya. Dan yang jelas Profesor Paiman Raharjo memang punya tempat di sana ya, bukan hanya sampai tahun 2006 atau 2002 atau 2000 berapa, memang sampai tahun 2017 ya, berdasarkan aktivitas beliau di sana ya. Bahkan terakhir itu kan beliau di bulan Mei 2025 mengadakan reuni ya, reuni Pasar Pojok Pramuka. Ini ada apa? Ini kan menandakan bahwa memang Pak dosen ini memang dikenal ya. Dan kita lihat saja bagaimana akhir dari gugatan ini ya, apakah kemudian hakim akan mengabulkan atau menolak mengabulkan sebagian atau menolak seluruhnya. Tapi yang jelas gugatan ini juga akan menambah polemik ya terkait masalah ijazah Jokowi. Kita lihat bagaimana hakim akan bertindak terhadap masalah ini, apakah mengabulkan ya, pada ujungnya mengabulkan gugatan dari Paiman Raharjo, atau memang sengaja dilakukan untuk kemudian memecah konsentrasi ya, memecah konsentrasi dari Roy Suryo dan kawan-kawan dan yang lainnya yang sedang melakukan perjuangan ya untuk kemudian membuktikan terkait ijazah Pak Jokowi ini, yang memang selalu menjadi polemik yang tidak ada habis-habisnya. Di satu sisi yang jelas yang mendapatkan nama ya menjadi pembicaraan publik adalah Jokowi ya, karena bagaimanapun ketika membahas ijazah, membahas terkait ya nama Jokowi yang terus disebut ya, dan media pun mengakui bahwa pemberitaan terkait Jokowi ini, ya ijazah Jokowi ini terus melambung ya dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Demikian kita lihat bagaimana kelanjutan dari gugatan dari Profesor ya Paiman Raharjo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akankah ya berjalan dan dikabulkan, atau itu memang strategi untuk kemudian mengulur-ulur waktu agar Roy Suryo dan kawan-kawan pada akhirnya ya tadi ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.